Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu wala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Yang terhormat kepada Bapak Saiful Ghufron selaku dosen mata kuliah Bahasa Indonesia, saya ingin mengucapkan banyak terima kasih karena telah memberikan tugas berupa membuat makalah dan juga video presentasi yang tentunya menambah wawasan dan pengetahuan bagi saya dan juga menambah pengalaman bagi saya. Sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Zakiatul Mumaizidah. Saya dari Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi dari kelas reguler sore A dengan NIM 24106620040. Nah, izinkan saya di sini untuk menjelaskan resum dari makalah saya yang berjudul Kebudayaan Minangkabau. Nah, di sini yang akan saya bahas itu mengenai yang pertama, apa saja keunikan dari kebudayaan Minangkabau. Kemudian yang kedua, bagaimana penerapan nilai-nilai adat Minangkabau dalam kehidupan masyarakat modern. Dan juga yang ketiga, apa tantangan yang akan dihadapi kebudayaan Minangkabau di era globalisasi seperti sekarang ini. Dan juga tujuannya adalah untuk yang pertama menjelaskan keunikan kebudayaan Minangkabau dari berbagai aspek. Yang kedua, untuk mengidentifikasi peran dan relevansi adat Minangkabau dalam kehidupan modern. Dan juga yang ketiga, untuk menganalisis tantangan yang dihadapi dalam melestarikan kebudayaan Minangkabau. Nah, sebelum kita bahas jauh tentang kebudayaan Minangkabau, perlu teman-teman ketahui bahwa Minangkabau adalah suatu kelompok etnis yang berasal dari Sumatera Barat, Indonesia, yang dikenal dengan kebudayaan matrilinealnya, di mana garis keturunan dan kepemilikan harta diwariskan melalui pihak ibu. Nah, selain itu, Minangkabau juga memiliki banyak ciri khas dan juga keunikan. Nah, yang akan pertama saya bahas itu mengenai bahasa. Dalam kebudayaan Minangkabau terdapat 3 bahasa yang digunakan, yaitu yang pertama ada bahasa Minangkabau. Nah, orang Minangkabau ini memiliki bahasa dan budaya yang berbeda-beda ya teman-teman semuanya, dari etnis-etnis lainnya di Indonesia. Dalam hal berbahasa, orang Minangkabau menggunakan bahasa Minangkabau sebagai bahasa sehari-hari. Bahasa Minangkabau adalah bahasa daerah yang dikembangkan di wilayah Sumatera Barat, namun penutur bahasa Minangkabau itu sendiri tidak hanya berada di Sumatera Barat, melainkan juga berada di wilayah seluruh Indonesia, bahkan di luar negeri juga. Kemudian yang kedua adalah bahasa santun. Nah, dalam kebudayaan Minangkabau yang dijadikan acuan bagi orang Minangkabau dalam menjaga norma kesopanan dalam berbahasa sehari-hari adalah katonan ampek atau kata yang 4. Nah, konsep katonan ampek adalah salah satu bentuk tatanan kehidupan bermasyarakat di Minangkabau. Kemudian ada yang namanya bahasa kato mandaki atau kata mendaki. Nah, kata mendaki ini adalah kata yang digunakan oleh orang yang lebih muda kepada orang yang lebih tua. Contohnya seperti seorang anak kepada orang tuanya, kemudian kemenakan kepada mamanya, kemudian adik kepada kakaknya, murid kepada gurunya, dan juga yang lain sebagainya. Nah, kemudian ada yang namanya kata menurun atau kata menurun. Nah, kata menurun ini yang disampaikan oleh orang-orang yang berusia lebih tua kepada orang yang berusia lebih muda. Contohnya seperti orang tua kepada anaknya, terus juga mamanya kepada kemenakannya, terus guru kepada muridnya, dan lain sebagainya. Terus yang ketiga ada yang namanya kato malereang atau kata melereng. Nah, kata melereng ini digunakan untuk orang yang disegani seperti mama rumah kepada sumando, terus kemudian mertua kepada menantu. Nah, dalam menyampaikan kata melereng ini dituntut untuk menggunakan kiasan dalam menjaga kesopanan berbahasa kepada mitra tutur. Nah, kemudian yang selanjutnya itu ada yang namanya kato mandata atau kata mendatar. Jadi kata mendatar ini digunakan untuk teman-teman sebaya. Dalam proses penyampaian kata mendata ini lebih bebas, kemudian lebih santai karena penutur dan juga mitra tutur itu berada dalam tingkatan usia yang sama atau setara seperti itu. Nah, kemudian juga ada yang namanya bahasa Kieh. Nah, bahasa Kieh merupakan salah satu cara bertutur masyarakat Minangkabau. Nah, bahasa Kias tersebut biasanya hadir dalam bentuk seperti perbandingan, persamaan, sindiran, dan juga analogi. Nah, bahasa Kias juga dapat disebutkan dengan bahasa hikmah yang tidak dapat dipahami semata-mata melalui akal sehat saja, karena pemilihan gaya yang dipakai untuk berkomunikasi itu ditentukan oleh suasana psikologis penutur dan strategi komunikasi yang digunakan oleh penutur tersebut.
Nah, kemudian yang selanjutnya ada yang namanya tulisan. Jadi tulisan ini adalah suatu sastra tulis Minangkabau yang memiliki sejarah-sejarah yang panjang dan kaya. Berbagai jenis karya sastra telah dihasilkan mulai dari puisi, kemudian prosa, drama, hingga hikayat. Nah, beberapa jenis sastra tulis Minangkabau yang terkenal itu adalah hikayat, terus kemudian ada syair pantun, gurindam, dan juga cerpen. Kemudian yang selanjutnya ada yang namanya kesusastraan. Jadi, ruang lingkup sastra Minangkabau itu tentu saja adalah karya sastra yang berada dalam ruang lingkup wilayah Minangkabau, teman-teman semuanya. Jadi kesusastraan ini adalah kesusastraan adat, terus juga bisa dibilang gambaran atau perasaan dan pikiran dalam tatanan alur patut yang diungkapkan dengan bahasa Minangkabau yang diwariskan secara oral atau kato-kato atau rundingan bakiah kato bamisa yang biasa disebut dengan perundingan berkias kata bermisal dari suatu generasi ke generasi. Kemudian yang selanjutnya adalah angka-angka dan data-data demografis. Nah, masyarakat Minangkabau yang berasal dari Sumatera Barat memiliki karakteristik demografis yang unik dan tersebar luas, baik di Indonesia maupun di luar negeri. Nah, contohnya yang pertama adalah populasi dan persebaran, terus yang kedua adalah bahasa yang dipakai, yang ketiga adalah agama yang dianut, kemudian ada pendidikan dan ekonomi, dan juga urbanisasi dan merantau. Jadi urbanisasi dan merantau ini, tradisi merantau mendorong masyarakat Minangkabau untuk menetap di kota-kota besar baik dalam maupun luar negeri. Hal ini berkontribusi pada tingginya tingkat urbanisasi di kalangan mereka. Sedangkan untuk diaspora komunitas Minangkabau di perantauan tetap mempertahankan identitas budaya mereka meskipun saring bersimilasi dengan kehidupan setempat. Jadi masyarakat Minangkabau itu terbiasa untuk urbanisasi atau merantau, teman-teman semuanya. Nah, meskipun mereka merantau itu mereka tetap mempertahankan identitas budaya Minangkabau. Jadi keren banget. Nah, kemudian yang selanjutnya ada bentuk desa. Untuk bentuk desa ini di Minangkabau sebagai salah satu kebudayaan kearifan lokal di Indonesia itu memiliki tatanan sosial, adat, dan arsitektur yang sangat khas, teman-teman semuanya. Termasuk dalam bentuk desa atau nagari. Nah, contohnya berikut adalah beberapa ciri khas bentuk desa dalam kebudayaan di Minangkabau. Itu yang pertama adalah nagari sebagai unit administrasi tradisional. Kemudian yang kedua adalah rumah gadang sebagai pusat kehidupan. Yang ketiga tatanan ruang yang harmonis. Yang keempat sistem sosial dan adat yang kuat. Yang kelima fungsi ekonomi dan ketahanan pangan. Dan yang keenam keterkaitan dengan religi dan adat. Kemudian yang selanjutnya adalah mata pencaharian. Nah, untuk mata pencaharian di masyarakat Minangkabau itu profesinya mayoritas mereka adalah sebagai nelayan, petani, dan juga pedagang. Meskipun di wilayah Sumatera Barat hanya memiliki lahan pertanian sebesar 13%, tetapi mayoritas masyarakatnya itu bekerja sebagai petani. Bahkan orang yang kerja sebagai petani setiap periodenya itu selalu meningkat, teman-teman semuanya. Kemudian yang selanjutnya ada sistem kemasyarakatan. Nah, untuk sistem kemasyarakatan ini, masyarakat Minangkabau itu didasarkan pada struktur adat matrilineal di mana garis keturunan itu dihitung berdasarkan dari garis ibu, serta filosofi adat yang berlandaskan agama Islam. Kemudian yang selanjutnya adalah pembangunan dan modernisasi. Nah, ini meliputi yang pertama, reformasi budaya dan integrasi Islam. Kemudian yang kedua adalah perubahan dalam gaya hidup perempuan. Yang ketiga, seni tradisional dan juga arsitektur. Dan yang keempat, polaritas pendidikan tradisional dan juga konflik dan harmoni dalam budaya. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan mengenai resum makalah kebudayaan Minangkabau dari saya. Bila ada salah kata dalam penyampaian dan juga kekurangan dalam penyampaian, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.